Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para orang-orang tua dan guru-guru kita yang sama-sama kita hormati unsur kepemerintahan Desa Sedang beserta aparatnya, Bapak P2 UKD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pemuda, para haji dan haja, para pejabat, ibu bapak, para undangan. Aku minta maaf tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan satu persatu, aku yakin kita tidak bakal cukup waktu. Mungkin acara kita selesai sampai jam 1. Bapak dan ibu bosan dengar ceramah aku. Lama duduk di kursi pantat terasa kaku, pinggang penceramah juga rasanya ngilu, hidangan juga sudah nunggu. Jadi kita ceramah tidak panjang, tidak lebar, paling-paling 3 jam jadilah. Tahan 3 jam. Tapi ibu bapak jangan khawatir, penceramah tahu diri. Kerawaya mana beli tikar, kilometer 12 naik taksi. Penceramah yang ada akal jam 12 berhenti. Ada penceramah dak kati akal, 12:30 masih ngoceh-ngoceh di panggung, itu namanya ustadz dak kati akal. Kemudian keluarga besar Bapak Wardi Susanto dan Ibu Zubaidah, tentunya penghibur kita, para pemain musik yaitu Putra Muba yang luar biasa biduannya melawan-melawan. Tadi kata Pak P2 UKD, Ustadz ngapot ceramah dak bawa selendang. Ku jawab, Ustadz dak pernah naik panggung bawa selendang. Selendang itu untuk nangkis biduan. Hari ini pecah pantang melawan biduan, dak tahu di selendang sarban di pangkalnya ibu dan bapak. Saya pernah diundang di radio Pangkalan Balai, menembus alam gaib mengusir antu. Ku bawa sarban, kabur antunya. Hari ini dak kabur biduannya, lebih dari antu rasa itu dan bapak. Kami di depan serba salah bu, biduan di depan ini masya Allah dipandang kataku dosa, dak dipandang mubazir. Masih dijingok, udah jarang-jarang yang model mak itu ya. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, keluarga besar Bapak Wardi dan Ibu Zubaidah. Zubaidah ini ibu dan bapak sebenarnya di pondok pesantren Nurul Iman Ujung Tanjung adalah adik kelasku. Selanjutnya 12 tahun kemudian tidak pernah ketemu. Waktu saya ngisi acara di sini ketemu di masjid, terakhir pelantikan BPD di Setudung luar biasa, lah sukses. Anak 2 dapat laki belaga tinggi pula, hati-hati. Yang dapat laki gak belaga tinggi hati-hati, apalagi kabar-kabar laki itu sopir pula. Nah hati-hati nian. Tidak perlu aku kupas, tunjuk tahu be, bocoran be tuh. Jadi ini patut disyukuri. Pada hari ini beliau mengundang kita semua, ada 2 makna syukuran. Pertama, syukur hitanan atas terhitan putranya yang bernama Habibullah. Yang kedua, ulang tahun putrinya yang ke-5 tahun, yaitu yang bernama, yang kita panggil biasanya nama Syifa. Mudah-mudahan anak yang dihitan yang di ulang tahun menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua dan taat kepada agama, berguna bagi nusa bangsa negara, terkhusus Desa Sedang ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, waktu nunjuk ke jam 11.37 menit. Jadi saya punya waktu singkat. Semalam saya WA tuan rumah, Ustadz katanya jam 9 acara dimulai. Harapan aku jam 9, jam 10 aku ceramah, 11:30 aku tutup. Aku mikir jalan ke Sedang itu jahat.
Begitu sampai di rimba terap, subhanallah, 2 kali ban nak masuk laren. Kira-kira ada anggota dewan ndak di sini nih? Bu, ada anggota dewan ndak? Ndak kate? Nasib. Kalau desa kita ini nak maju, ibu bapak, kita harus punya anggota dewan minimal 1. Lihat tebing abang maju karena ada anggota dewan. Lebong itu maju karena ada anggota dewan. Sungsang itu maju karena ada anggota dewan. Ini ada yang nyalon ndak dipilih, milih yang di luar. Betul lah? Betul. Yang di luar itu ibu dan bapak cuma elang, lah dicocok dia ngilang. Ada ndak dia kesini? Ndak kate. 5 tahun kemudian datang lagi bawa semoyan cepedak masak di batang, ada kendak baru datang. Betul? Ada yang model itu di sini? Masih hidup gak bebek itu kira-kira? Tapi alhamdulillah kita bersyukur, jadikan pengalaman itu suatu pelajaran yang sangat berharga. Ibu, bapak hadirin yang berbahagia, dalam pertemuan yang singkat ini ada 3 hal yang aku titipkan kepada para undangan semua, yaitu hikmah khitan. Yang pertama, khitan ini ibu dan bapak adalah fitrah, kesucian. Hamsun minal fitrah al-istidad wal khitan wa qasus syarib wa nadful libati wa taklimul azfar. Ada 5 hal, 5 macam apabila kita gawe ke, kita kerja ke, termasuk fitrah, suci sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama berkhitan, kedua memotong kuku, ketiga mencukur kumis, keempat mencabut bulu ketiak, dan yang kelima mencukur bulu yang ada di pasar 16 ilir. Tak perlu aku jelaskan, woi lah ngerti kalau. Yang pertama khitan. Ternyata khitan ini ibu dan bapak suatu syariat yang sangat tertua, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim kalau kita buka cerita sejarahnya ibu bapak, dia berkhitan bukan usia 8 tahun, bukan usia 9 tahun, 10 tahun, 80 tahun baru bersunat. Kalau 80 tahun ibarat kebon dak dirawat lah semak belukar galo mamang bibikku. 80 tahun baru dikhitan. Itatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'dama manat alaihi samanuna sanata wa tatana bil kudum. Ibrahim berkhitan pada usia 80 tahun. Masa itu ibu bapak dak katik gunting, dak katik silet, dak katik pisau, dak katik parang. Lalu pakai apa menyunat memotong ujung zakarnya Nabi Ibrahim? Pakai kapak pembelah kayu. Kapak pembelah kayu, pakai batu dilancipi, setelah itu dibuat gegang seperti kapak, diayun ke. Dak pacak kita bayang ke kalau meleset selesai. Tapi inilah syariat. Karena syariat itu baik, syariat itu bagus, diikutilah oleh umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkhitan. Luar biasa ibu dan bapak. Saya pernah ngisi acara di Sungai Lilin. Ternyata yang dihitan itu anaknya lah usia 18 tahun. Pak, Bu, 18 tahun. Aku tanya sama orang tuanya, Pak, Bu, kenapa anak ini baru dihitan pada usia 18 tahun? Dijawabnya, Pak Ustadz, dak kati ini, dak kati ini penghibur, terus dak kati ini tenda, apalagi dak kati itu meja Perancis. Jadi kami tunda untuk nyunat ke anak kami sampai 18 tahun baru terkumpul duit kami, baru kami hitan. Itu prinsip orang tua yang salah. Kita nak nyunat ke anak dak perlu nak pesta, kalau ada boleh, dak kati cukup kita hitan baca Yasin selesai aman.
Makanya ibu bapak 5 hal ini kalau kita gawe ke fitro. Kumis nak kita rapi ke, kuku nak kita potong, bulu ketiak nak kita habis ke. Nah dalam hadis Nabi ini janggut tak disebut ke. Ternyata memelihara janggut juga dianjur ke oleh Nabi. Cak mano sekepal pak, yang punya janggut cuma sekepal, sepegangan be, tak boleh lebih. Istilahnya ibarat lebah yang bergantung sekepal. Woi Pak Ustadz, di zaman Nabi janggutnya melebihi rambut, landung banyak, hebat. Kita simak dengan akal. Nabi zaman itu uang berjanggut sesuai dengan badannya, badan besar, putih, tinggi, gebel, pakai janggut melawan. Kita mak ini hari badan kecil, hitam, loncok, pendek, gigi ompong, berjanggut. Turun tanah salik anjing kawan. Sesuai ke. Jadi fitrah 5 hal ini adalah pertama hikmah dalam berhitan, fitrah kesucian. Satu. Yang kedua, hikmah hitan yang kedua adalah karena hitan ibadah kita lebih sempurna. Kenapa lebih sempurna? Karena ibadah itu tergantung dengan kesucian kita. Hati-hati ibu bapak kalau kita ibadah itu ditinjau daripada kesucian. Makanya kalau kita nak ibadah itu pertama kita nak bersih badan, istinja, nak benar-benar niat. Coba kalau kita kaji dengan akal, semalam suami istri berhubungan, dak lagi mandi wajib langsung semayang subuh, sah dak kira-kira? Dak sah. Selesai kencing dak pernah istinja, sah dak kira-kira ngambil uduknya? Dak sah. Makanya aku ingat kenian pak, kita yang lanang ini pak, kalau istinja pak benar-benar ini banyak lanang-lanang ini ku awasi kalau di jalan-jalan itu masya Allah basin nyobe buang air kecil tak pernah istinja lagi, dipetik-petiknya bay, petik-petiknya bay, disangkonya lah selesai belum. Suatu hari ketika Rasulullah melewati makam-makam para sahabat, onta Rasulullah teriak tidak mau berjalan. Ditanya, wahai Rasulullah, ada apa dengan onta Rasulullah seperti ketakutan? Kata Rasulullah, onta ini mendengar salah satu penghuni kubur sedang disiksa oleh malaikat. Kenapa ya Rasulullah? Apakah tidak sholat, tidak puasa? Tidak, kata Rasulullah. Dia selama hidup di dunia dia istinja tapi tidak bersih. Awas, hati-hati. Istinja ini tidak mesti pakai air ibu bapak. Tak kati air, pakai tisu. Di kendaraan kita pak siap ke air, tak kati air siapkan tisu. Berhenti tengah jalan istinja, ambil tisu 3 helai, niat istinja, sah. Ibu-ibu bapak yang di kebun dak kati air, dak kati tisu bu, pakai daun. Pak Ustadz air tidak ada, tisu lupa bawa, sekarang pakai daun. Ambil daun 3 helai, niat istinja, sah. Tapi jangan daun kayu seru, aku dak tanggung jawab. Pak Ustadz daun dak kate, tisu dak kate, pakai apa? Ada batu dak? Pakai batu, ambil batu, niat istinja, sah. Tapi jangan pakai batu batako. Hati-hati. Maka sholat itu harus bersih awalnya badan kita. Sebab sholat diterimanya 3 syarat. Pertama, badan kita nak bersih. Kedua, pakaian kita nak bersih. Dan yang ketiga, tempat kita sholat pun harus bersih. Itu yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, saya singkat baiklah. Karena hitan, manusia itu terhindar daripada penyakit. Penyakit apa Pak Ustadz? Penyakit kelamin. Lihat orang yang dihitan badannya subur, yang tidak dihitan dia tidak begitu subur. Kenapa? Proses penyakit kelaminnya. Maka ibu bapak ada anak laki-laki,
yang sudah SD, tamat SD, belum dihitan, silakanlah dihitan. Ibu, bapak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pak Wardi dan Ibu Zubaidah, kalian baru punya anak duo. Awas, hati-hati sekarang ini dalam mendidik anak. Di mana-mana baik ibu bapak, orang tua sekarang ini susah mendidik anak. Hati-hati dengan mendidik anak. Saya tidak tahu kalau di Sedangin ibu bapak, kalau di desa kami ibu bapak, kalau organ orkes seperti ini, kalau tengah malam jam 11 mati ke lampu, mati semua lampu, tinggal cuma lampu yang kerlap-kerlip itu. Begitu kita tonjori pakai senter deket salon itu, meruit budak-budak kecil ini meruit. Tahu tak meruit? Kamu bahasa meruit itu banyak apa gawenya? Ngikuti irama gendang, teng toneng tong teng toneng tong teng. Masya Allah, kalau kita yang waras, yang normal, ibu bapak, jangan ke deket salon, jauh dari salon aja pening mentak kepala. Berarti budak itu tidak waras, berarti tidak waras. Makanya kita sebagai orang tua, ibu dan bapak, kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai anak kita seperti itu. Sebab apa? Karena anak orang tua pacak masuk surga. Anak yang mana? Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang soleh, anak yang soleha, itu anak yang nganter ke orang tua masuk surga. Tapi ada juga anak yang ngantar ke orang tua masuk neraka. Orang tua macam mana? Orang tua yang tidak peduli dengan pergaulan anak-anak. Awas, hati-hati, narkoba sekarang ini merajalela. Merajalela. Kalau dulu Baidah, zaman-zaman kita dulu dak kate tuntutan dengan wong tua gitu. Dinjuk makan apa be hidup, ingatin aku dulu. Dikasih orang tua banyu tajin hidup. Tahu tak banyu tajin bu? Dulu uang masak dah pakai magic, pakai tungku, pakai ketel, dibanyak ke banyunya. Setelah ngelegak dicedok banyunya, masuk ke cangkir, enjuk gula, dikudek enjuk ke anaknya. Sehat anaknya, jadi kades mak ini hari. Pisang muda bu, direbus, dikupas, popok kelapa, dinjau ke dengan anaknya, sehat anaknya, jadi BPD sekarang. Ubi rebus, dinjau gula merah, dikudek-kudek, dinjau ke dengan anaknya, alhamdulillah jadi sekdes anaknya. Maaf yang Pak Sekdes ya. Nah, dari na'udzubillah, orang tua punya anak dua setengah mati. Dinjuk susu kurang hidup, dinjuk nasi kurang hidup, dinjuk roti kurang hidup, dinjuk supermi kurang hidup, dinjuk bakso kurang hidup, dinjuk narkoba hidup dia. Hidup dia. Makanya kita sebagai orang tua itu nak bersyukur nia, nak bersyukur. Makanya dalam mendidik anak ini kita nak hati-hati nian. Anak itu bukan sebagai hiasan, bukan saja sebagai titipan, tapi amanah dari Allah nak kita jago. Ibu, bapak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita diundang oleh keluarga besar pada hari ini, kita memberikan doa selamat atas terhitan terulang tahunnya anak-anaknya yang sedang bersanding saat ini. Nyelik jam dulu, dikata wong gila lewat jam 12 aku. No, lah jam 11.52. Jadi tak lama lagi kita tutup ceramah ini. Ibu, bapak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kita doa ke bu, kita memberikan doa kepada tuan rumah memberikan doa kepada kita. Jadi luar biasa. Tadi sambutan dari keluarga besar ngajak kita makan. Nah kita makan.
Tapi secara pribadi kita masing-masing, walaupun tuan rumah ngajak kita makan, kita ukur kemampuan kita. Jangan mentang-mentang dia ngajak kita makan sedekah nih ya, sehoji-hojinya kita ambek kalau lau. Kita ambek nasi, kita ambek ayam, kita ambek daging, kita ambek kambing, kita ambek telur, ambek patin, ambek balur, ambek sambal nanas, sambal lado, sambal cung, kediro, kemangi. Segala kita ambek kalau duduk di kursi ngirau lagi, tak pacak lagi. Setelah dimakan, apa yang dimakan cuma 2 telur dengan iwak patin. Ayamnya tak dimakan keras. Padahal aku nyuk tahu bocoran ayam itu lem lunas baru dibayar 500 soy. Belum dibayar ayam itu. Ngukur kemampuan kita. Yang dapat cak makan ayam jangan ngambek ayam. Yang dapat cak makan kambing jangan ngembek kambing. Yang dapat cak makan telur jangan makan telur. Ini diambek galuh. Berangkat ngamplok cuma 10.000. Kalau ngamplok 10.000 baida, tak usah dicatat. Timbas ke 10.000 makanan di balai itu dah. Makanya kalau kita kondangan, kalau dewean amplok lah 20.000. Kalau ngajak anak, ngajak bini, wong 3 ngamplok lah 75. Ngajak mantu, ngajak cucu ngamplok lah tengah 200. Ini pergi serumah, laki pergi, bini pergi, mantu pergi, anak pergi, cocong pergi, 1 di pondong 2 di cangking, ngamplok cuma 20.000. Lemak kalau 20.000, amplok kosong di lantak kayaknya. Dibuka oleh Zubaidah besok pagi, maaf Anda belum beruntung, coba lagi. Ngomong be nak ngandon makan. Itu pelajaran. Kenapa? Mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang suka bermegah-megahan, berleha-leha, mubazir itu adalah temannya setan. Kasihan mubazir. Nasi yang kita ambil ukur kemampuan kita, ayam yang kita ambil ngukur kemampuan kita. Semua lauk disiap ke pilih, jatah kita cuma series, jangan lebih dari series. Mulai hari ini tak ketik lagi yang makan lebih aku rasa. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, selamat kepada kanda kami Wardi dan Zubaidah. Didiklah anak dengan sebaik-baiknya, karena sifat orang tua kalau punya 1 anak dia harus punya 1 sifat. Kalau punya 2 anak dia harus punya 2 sifat. Karena anak pertama belum tentu sama sifatnya dengan anak yang kedua. Maka berbaik-baiklah, didik anak dengan sebaik-baiknya. Tidak ada pendidikan yang baik kecuali pendidikan agama. Terapkan dalam pengajian, titipkan dengan TK TVA, dengan guru-guru ngaji. Insya Allah anak kita itu akan mendoakan kita, baik kita masih hidup maupun ketika kita meninggal nanti. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, lah jam 12 ini sajalah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Yang saat ini memang benar dikatakan oleh pemerintah tadi, Bu, tak lama lagi nak kita pilih kades, awas jangan sampai memperpecah persatuan persaudaraan tetangga kita. Tapi satu prinsip nak nurut Ustadz, Ibu dan Bapak, bahasa pantunnya Bu, dengar ke bahasa pantunnya. Jalan-jalan ke Palimo jangan lupa membeli kain. Kalau ada kades yang lama, tak usahlah kamu pilih yang lain. Terima kasih.